Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dimanapun Anda berada? Dengan tidak bosan, saya berdoa semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan satu cerita tumbal pesugihan. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Cerita ini terjadi sekitar tahun 70-an. Di sebuah desa terpencil di Kalimantan, ada satu keluarga yang sangat miskin. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anak mereka. Pak Jebu bekerja sebagai penyadap karet milik tetangganya. Sementara istrinya tinggal di rumah menjaga anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu dan mengurus rumah. "Mah, aku lapar, Mah," reyek duwe, anak kedua Pak Jebu yang berumur 4 tahun itu. "Sabar ya, Nak, semoga ayahmu dapat pinjaman beras," ujar istri Jebu. "Mah, kalau ayah dapat pinjaman beras, aku ingin sekali makan bubur," ujar Ije, anak pertama yang berumur 7 tahun itu. "Iya, Nak, Uma akan membuatkan bubur untuk kita. Doakan saja semoga ayahmu berhasil mendapatkan pinjaman," ujar ibu mereka. Sementara anak mereka yang ketiga dan masih berumur 1 tahun itu hanya bisa merengek karena menahan lapar. Terlihat dari jauh, ayah mereka datang membawa sesuatu. "Abah!" teriak kedua anaknya yang berlari ke arah ayah mereka. Dengan wajah tersenyum, Jebu memeluk tubuh anaknya. "Ayah dapat berasnya?" tanya Ije. Mang Jebu memilih diam dan segera masuk ke rumah mereka yang kecil itu. "Bagaimana, Bah, dapat pinjamannya?" tanya istri Mang Jebu dengan raut wajah khawatir. "Tidak, Ma. Lalu aku ke rumah saudaraku dan dia memberikan ini untuk kita makan hari ini," ujar Jebu menyerahkan bungkusan yang berisi sedikit beras itu. "Ya sudah, Bah, tidak apa-apa. Yang penting anak-anak bisa makan. Dari kemarin mereka tidak makan," ujar istrinya seraya mengambil bungkusan berisi beras itu. Malam harinya setelah anak-anak mereka tertidur pulas, istri Mang Jebu mendekati suaminya yang sedang duduk di luar rumah. "Bah, besok kita mau makan apa ya?" ucap istrinya. "Semenjak kemarau ini, getah karet sudah kering dan tidak mau keluar lagi, walaupun sudah dibuat beberapa mata turihan. Kita saja belum menghasilkan karet. Kalau begini terus, aku harus mencari pekerjaan lain, Ma," ujar Jebu pada istrinya. "Pekerjaan apa, Bah?" tanya istrinya. "Pekerjaan apapun, Ma. Yang penting kita tidak kelaparan." Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Mang Jebu pergi mencari pekerjaan baru. Sore harinya dengan wajah cerah, Mang Jebu pulang membawa berbagai macam makanan dan minuman untuk anak istrinya di rumah. Anak dan istrinya menyambut kedatangan Mang Jebu dengan wajah senang. "Ini makanan untuk kalian, ayo dimakan," ujar Mang Jebu seraya menyerahkan bungkusan besar itu. "Bah, banyak sekali makanan ini," ujar istri Mang Jebu senang. "Ini juga ada uang untuk Uma bayar hutang kita ya, Ma," ujar Mang Jebu seraya menyerahkan beberapa lembar uang 100 ribuan. "Memangnya apa kerja apa? Dalam 1 hari bisa menghasilkan uang sebanyak ini?" ujar istri Mang Jebu heran. "Ya sudahlah, Ma, yang penting kamu dan anak-anak tidak kelaparan lagi," ujar Mang Jebu seraya tidur membelakangi istrinya. Jadi begini, uang yang ada di dalam cerita ini sebenarnya bukan 100 ribuan. Cuma biar lebih mudah dipahami saja, maka di sini disebutkan 100 ribuan ya. Jadi uang kertas 100 ribuan itu keluar pertama kali tahun 1999.
Jadi di tahun 1970 itu emang gak ada uang kertas 100 ribuan. Cuma biar gampang saja nyebutnya. Jadi semua yang ada di cerita ini sudah diralat ya, supaya mudah dipahami. Kita lanjut ke cerita. Istri Jebu merasa ada yang tidak beres pada suaminya itu. Namun dia tak berani untuk bertanya lebih jauh lagi. Sebulan berlalu, keadaan keluarga mereka sudah jauh lebih baik. Namun sore itu, suaminya diantar pulang oleh beberapa warga dengan keadaan babak belur. "Kenapa suamiku?" tanya istri Jebu histeris. Jebu dipukuli warga desa sebelah karena kedapatan mencuri, ujar salah seorang warga yang mengantar suaminya itu. "Ya Tuhan, sejak kapan kau mencuri, Bah?" ujar istri Jebu seraya memapa suaminya masuk ke dalam rumah. "Maafkan aku, Ma. Ini semua aku lakukan karena aku tidak ingin kau dan anak-anak kita kelaparan," ujar Jebu. "Tapi tidak begitu caranya, Bah." "Aku janji tidak akan mengulanginya lagi, Ma." Istrinya hanya diam sembari mengobati luka-luka suaminya. Berminggu-minggu berlalu sejak kejadian itu. Jebu kembali bekerja keras. Namun hasil yang didapatkan tak sebanyak yang dia harapkan. "Ma, apa kamu tidak bosan hidup seperti ini terus? Susah," ujar Jebu di suatu malam. "Walaupun bosan, kita bisa apa, Bah? Bisa makan saja, aku sudah bersyukur. Aku pernah mendengar cerita teman-temanku. Katanya tidak jauh dari desa ini, di tempat yang disebut sarang jin. Di sana kita bisa meminta kekayaan." "Jangan, Bah. Pesugihan itu pasti ada tumbalnya. Aku takut anak-anak kita yang akan dijadikan tumbal persembahan itu." "Tidak, Ma. Yang penting tidak menumbalkan anak-anak kita. Kita hanya perlu mencari anak-anak yang terlahir kembar siam," ujar Jebu. "Kembar siam? Sulit itu, Bah. Tapi setidaknya ini lebih baik daripada harus menumbalkan anak-anak kita," bisik Jebu. "Lalu, apa kapan ke sana?" "Malam ini, kalau kau mengizinkan." Istrinya mengangguk. "Pergilah, Bah, aku mengizinkanmu," ujar istrinya kemudian. Malam itu Jebu berangkat ke tempat yang dimaksud dengan sarang jin itu. Singkatnya, setelah mengadakan beberapa ritual dan perjanjian, akhirnya Jebu diperbolehkan pulang. Dengan wajah senang, Jebu bergegas masuk ke dalam rumahnya. "Anak-anak sudah tidur, Ma?" tanya Jebu pada istrinya yang sedang berada di dapur. "Iya, bagaimana usaha Abah ke sana? Lancar?" "Lancar, Ma. Dia, jin itu akan memberikan harta yang banyak untuk kita dengan syarat 7 nyawa kembar siam yang harus hidup sampai berumur 7 tahun. Mereka akan disembelih di sana, dan darahnya itulah yang akan membuat kekayaan kita semakin banyak, Ma," ujar Jebu seraya memperlihatkan beberapa kantong yang dipenuhi emas. "Sebanyak ini, Bah?" tanya istrinya, tidak percaya. Dengan tangan gemetar, istri Jebu memegang emas-emas itu. "Iya, Ma, ini hanya permulaan. Kalau kita bisa mencarikan kembar siam itu, kita akan semakin kaya raya. Besok kita jual emas-emas ini, dan kita akan segera pindah dari kampung ini. Di kampung kecil begini, tidak memungkinkan kita untuk mendapatkan kembar siam itu," jawab Jebu. Istrinya mengangguk. "Kita membeli rumah besar di kota saja, Bah." "Ya, apapun akan Abah berikan untuk Uma dan anak-anak. Kita sudah lama hidup susah, Ma. Hampir setiap hari harus menahan lapar. Sekaranglah saatnya kita merubah hidup kita, Ma," ujar Jebu lagi. Keesokan harinya, Jebu berangkat untuk menjual emas-emas yang dia dapatkan dari sarang jin itu. Siang harinya, Jebu pulang membawa banyak sekali barang belanjaan. Dan tidak lupa, dia membayar semua hutang-hutangnya pada warung-warung kecil di desanya. Palingan, dia itu pencuri lagi," ujar orang-orang desa. Sesampainya Jebu di rumahnya,
anak dan istrinya sudah menunggu di depan pintu dengan senyuman cerah. Jebu segera memberikan barang-barang yang dia bawa untuk anak-anaknya. "Mah, besok kita akan pindah ke kota lain." "Iya, Bah. Baju yang lama jangan dibawa, Mah. Kita tinggalkan saja semuanya di sini. Nanti setelah sampai di kota, kita akan membeli semua keperluan kita, Mah." "Iya, Bah. Berarti kita berangkat tidak membawa apa-apa." "Iya. Mah, kita berangkat sekarang saja." Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, mereka akhirnya sampai di sebuah kota. Di sana mereka membeli sebuah rumah yang lumayan besar untuk mereka tempati. "Wah, ada orang kaya yang baru pindahan ke rumah itu," ujar orang-orang yang melihat Mang Jebu dan istrinya sedang beberes rumah itu dan membeli semua peralatan rumah lainnya. Berbulan-bulan mereka tinggal di rumah itu. Keluarga Jebu dikenal sangat baik dan ramah pada orang-orang di sekitar rumahnya. Tidak jarang mereka memberikan bahan makanan secara cuma-cuma pada tetangga-tetangganya itu. Kedermawaan Mang Jebu pun terkenal hingga ke seluruh kota. Pada saat itu mereka menjuluki Mang Jebu dengan sebutan orang kaya yang baik hati. Hingga pada suatu hari ada seorang lelaki yang datang kepada keluarga Jebu. "Pak, istri saya ingin melahirkan, tapi kami tidak punya uang. Semua uang kami habis karena sejak hamil anak kami, istri saya sering sakit-sakitan, Pak," kata dukun beranaknya. "Anak kami kembar siam," ujar lelaki itu terisak. Mang Jebu yang mendengar itu tersenyum senang. Namun senyumannya dia sembunyikan. "Tenang saja, Pak, kami sekeluarga akan membantu kalian. Bahkan sampai anak itu lahir, kami akan membantu kalian," ujar Jebu seraya merangkul bahu lelaki itu. "Beneran, Pak?" "Iya, sekarang Bapak pulang saja dan bawa uang ini untuk keperluan Bapak dan istri. Jangan tinggalkan istri Bapak sendirian. Kalau perlu, Bapak tidak usah bekerja. Saya akan membiayai kehidupan kalian," ujar Jebu seraya menyerahkan uang yang lumayan banyak pada masa itu. "Ini, ambillah uang ini. Kalau nanti habis, kau boleh minta kemari lagi. Pastikan anak yang dikandung istrimu itu sehat-sehat saja. Karena seperti apapun anakmu, itu adalah rezeki," ucap Jebu tersenyum. "Terima kasih, Pak, terima kasih banyak," ucap lelaki itu dengan tangan gemetar. "Iya, ingat ya, jangan biarkan istrimu lelah. Kau harus pastikan anak dalam kandungan istrimu itu baik-baik saja." Lelaki itu mengangguk dan segera berpamitan pulang pada Jebu. "Kita hanya menunggu waktu, Mah," ujar Jebu pada istrinya. Setelah lelaki itu pulang dari rumah mereka, "Tapi kita harus memastikan anak kembar yang dikandung istrinya itu memang benar-benar kembar siam, Bah. Kalau perlu suruh saja mereka untuk menempati rumah kita yang di samping itu, agar kita bisa mengawasi dan menjaga anak itu nantinya hingga berumur 7 tahun, ujar istrinya Jebu. "Ya, kau benar, Mah. Besok Abah akan meminta mereka untuk tinggal di rumah," ujar Jebu dengan senyum cerah. Singkatnya, kedua suami istri itu akhirnya mau untuk tinggal di rumah Jebu yang terletak di sebelahnya rumah besar Jebu. Bulan pun berganti, tibalah saatnya istri dari lelaki, panggil saja namanya Amok, itu melahirkan anak kembar siam mereka. Malam itu Amok mengetuk keras pintu rumah Jebu. Setelah Jebu dan istrinya membuka pintu, lalu Amok mengatakan bahwa istrinya akan melahirkan. Malam itu, karena tidak ada yang menjaga istrinya, maka Amok meminta tolong pada Jebu dan istrinya untuk menemani istrinya, sementara Amok menjemput dukun beranak. "Mah, kau temani saja istrinya Amok. Aku akan mempersiapkan semuanya. Barang-barang yang akan digunakan untuk pinduduk dukun beranak itu," ujar Jebu seraya menepuk pundak istrinya. Lalu tanpa banyak bicara, istri Jebu segera menuju ke rumah mereka yang sekarang ditempati oleh suami istri itu. Sesampainya di rumah itu, terlihat istri Amok, panggil saja namanya Rati, sedang berbaring dengan diranjang sambil memegang perutnya yang sangat besar itu. "Apa air ketubannya sudah pecah?" tanya istri Jebu.
Sepertinya sudah, Kak. Jawab Rati dengan wajah meringis. Aduh, berarti sebentar lagi kamu akan segera melahirkan, Rat. Ujar istri Jebu panik. Semoga saja Amok dan dukun beranak itu segera datang. Ucap istri Jebu sembari mengelus dadanya. Kak, tolong ambilkan air putih, Kak. Aku haus. Minta Rati dengan suara lemah. Istri Jebu segera ke dapur untuk mengambil segelas air putih untuk Rati. Namun sekembalinya istri Jebu dari dapur, dia terperanjat, kaget dengan pemandangan mengerikan itu. Ada seseorang dengan kepala yang masuk ke sela-sela paha Amok. Kurang ajar kau Panguluh, teriak istri Jebu seraya mengambil tombak yang ada di dinding rumah itu. Panguluh itu menoleh ke arah istri Jebu. Dengan marah, makhluk itu menyerang istri Jebu. Dengan tombak di tangannya, istri Jebu berusaha melawan makhluk itu. Tidak akan kubiarkan kau memakan anak itu, teriak istri Jebu. Suara makhluk itu sangat menakutkan. Tiba-tiba jerit istri Jebu tersungkur karena diserang makhluk itu. Jebu yang sayup-sayup mendengar teriakan istrinya, seraya menyusul ke rumah sebelah. Astaga! Ucap Jebu seraya mencabut mandaunya, lalu mengambil sedikit pasir di halaman rumah. Dengan gesit Jebu menebas punggung makhluk itu dan memasukkan segenggam pasir ke dalam luka bekas tebasan mandaunya itu. Makhluk itu meraung kesakitan dan segera berlari keluar rumah. Kau tidak apa-apa, Ma? Tanya Jebu. Astaga, apa yang terjadi? Jerit Amok yang melihat istrinya terbaring lemah dengan darah yang membanjiri tempat tidurnya. Sepertinya istrimu diserang Panguluh, Mok, ujar dukun itu yang sedang memeriksa Rati. Istrimu sudah kehabisan banyak darah, Mok. Kita harus secepatnya mengeluarkan anak kalian dari perut istrimu agar anakmu tetap hidup. Tapi istrimu tidak akan selamat karena pendarahan dan luka yang mengakibatkan ususnya ikut terluka karena makhluk itu, ujar dukun beranak itu lagi. Untung saja anak kalian tidak sempat ditarik paksa keluar oleh Panguluh itu, ujar dukun beranak itu lagi. Amok sesaat terdiam, tubuhnya terguncang, air matanya merembas keluar, membayangkan dia harus kehilangan istrinya itu. Baiklah Nik, selamatkanlah anakku, ujar Amok dengan sedih. Dukun beranak itu segera menyiapkan sesuatunya untuk membantu kelahiran anak kembar Amok. Singkat cerita, setelah melewati proses persalinan yang sangat sulit, akhirnya bayi kembar Siam itu pun terlahir ke dunia. Bayinya kembar Siam, Mok, perempuan, ujar dukun beranak itu. Beberapa saat setelah melahirkan bayi itu, Rati meninggal dunia. Jebu dan istrinya membantu semua keperluan pemakaman dan semua kebutuhan anak Amok. Sementara Amok masih dibalut kesedihan atas kepergian istrinya. Terima kasih ya Pak, saya sudah sangat merepotkan Bapak dan Ibu. Besok saya dan anak saya akan pindah ke rumah lama saya ya Pak. Saya tidak ingin terus merepotkan Bapak dan Ibu, ucap Amok di suatu malam saat dirinya sedang berada di rumah Jebu. Jangan berpikiran seperti itu, Mok. Kita ini sudah seperti saudara. Rumah ini aku hadiahkan untukmu dan anakmu, Mok. Kalau kau tinggal di sini, istriku bisa membantu-bantu kau mengurus anakmu saat kau bekerja, ujar Jebu. Terima kasih, tapi selama ini kami sudah sangat merepotkan kalian sekeluarga. Dan sekarang saya rasa saya dan anak saya harus kembali ke rumah kami yang dulu. Saya tidak enak jika harus terus-menerus merepotkan keluarga Pak Jebu, ujar Amok seraya menunduk. Baiklah, kalau memang itu mau kamu, Mok. Tapi sebagai balasannya, kamu harus bekerja di tempatku. Kamu tidak boleh menolak, ujar Jebu setengah memaksa. Dalam hati Amok berpikir betapa baiknya keluarga Jebu ini, tanpa dia tahu maksud sebenarnya di balik kebaikan suami istri itu. Akhirnya Amok dan anak kembarnya yang masih bayi itu pun kembali menempati rumah mereka yang dulu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Tahun-tahun berlalu. Selama itu keluarga Jebu masih sering berkunjung ke rumah Amok dan anak-anaknya.
Tak terasa anak-anak Amok sudah berusaha 6 tahun 6 bulan. Bah, 6 bulan lagi kita akan bertambah kaya raya, Bah, ujar istri Jebu di suatu malam. Iya, Ma, aku juga tidak menyangka anak istri Amok itu bisa hidup dan bertahan selama itu tanpa ibu pula, ujar Jebu tersenyum. Baguslah, Bah, itu artinya kesempatan kita menjadi kaya raya akan semakin besar, ujar istrinya Jebu seraya memeluk suaminya. Akhir-akhir ini Jebu dan istrinya tidak terlihat ke rumah Amok lagi. Mereka sepertinya sangat sibuk. Amok pun tidak curiga sedikit pun dengan Jebu dan istrinya itu. Hingga tiba di suatu malam saat Amok sedang bekerja, kira-kira sekitar pukul 9 pagi. Amok belum juga pulang. Anaknya mulai cemas pada ayahnya yang belum juga pulang. Saat anak kembar itu sedang berbaring, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara-suara di luar rumah. Siapa di luar? Tanya anak kembar itu. Saat anak kembar itu merangkak dari tempat tidur ke arah pintu rumah mereka, tiba-tiba ada seseorang berbaju serba hitam yang menangkapnya. Tidak sempat berteriak, tiba-tiba mulut anak itu disumbat dengan kain. Jebu dan istrinya dengan penutup wajah membawa anak kembar siam itu. Singkat cerita, setelah melewati perjalanan panjang, mereka akhirnya sampai di tempat yang disebut Jebu dengan sarang jin itu. Hati-hati, Mah, ujar Jebu pada istrinya. Istri Jebu melihat ke sekeliling tempat itu, menyeramkan. Ada lubang bulat yang lumayan dalam di depan mereka. Apa dulu Abah mendapatkan emas-emas itu di sini? Tanya istrinya. Dulu itu Abah di sebelah sana, hanya saja dalam perjanjian itu, kalau Abah sudah mendapatkan kembar siam, Abah diharuskan menyembelihnya di dalam lubang ini, Mah. Tapi lubang ini sepertinya dalam sekali, Bah. Apa kita bisa masuk ke sana? Semuanya sudah dipersiapkan, Mah. Kita hanya perlu berjalan hati-hati melewati tangga tanah ini. Mereka menuruni tangga itu dengan sangat hati-hati. Setelah sampai di dalam lubang itu, istri Jebu terpana melihat isi lubang yang sangat luas. Dengan dinding dan lantainya berserakan emas-emas yang sangat banyak. Banyak sekali emas-emas di dalam sini, Bah. Ayo kita lakukan ritual ini, Ma, agar kita bisa secepatnya pulang, ujar Jebu. Kembar siam itu mereka letakkan di atas batu bundar yang ada di situ. Lalu penutup kepala, kedua kepala kembar siam itu mereka lepaskan. Paman, ujar kembar siam itu. Jebu tidak menghiraukan kembar siam itu. Lalu dengan kasar Jebu mengambil batu yang dibentuk seperti ujung tombak yang lancip. Telanjangi anak itu, Mah, perintah Jebu. Teriakan anak kembar siam itu menggema di dalam lubang itu. Sesaat kemudian setelah istrinya selesai menelanjangi si kembar siam, Jebu mendekati tubuh anak itu. Jangan, Mang, jangan, teriak anak itu ketakutan. Dengan wajah dingin, Jebu menancapkan ujung batu yang lancip itu pada tenggorokan anak itu. Darah mengalir dari luka itu. Jebu tersenyum, lalu kembali menusuk perut anak kembar siam itu. Sesaat setelah itu, si kembar siam itu mati. Darah yang mengalir dari luka tusukan itu membasahi batu. Dan tiba-tiba dari bawah batu itu muncul banyak sekali emas dan permata yang berkilauan. Ayo, Mah, kita kumpulkan semua harta ini, ujar Jebu dengan wajah senang. Tahun-tahun berlalu, Amok menjadi gila karena kehilangan anaknya yang sangat dia sayangi itu. Dan kabar terakhir yang didengar tentang dia melompat dari jembatan dan mati seketika. Sementara Jebu dan keluarganya sangat kaya raya, mempunyai beberapa buah rumah mewah, tanah yang luas, dan persawahan. Sudah 4 pasang kembar siam yang mereka tumbalkan. Namun saat ingin mencari tumbal yang kelima, Jebu kecelakaan dan membuatnya meninggal dunia di tempat. Dan ritual sesembahan tumbal itu tetap harus dilakukan oleh penerus Jebu.
yaitu istri dan anak-anaknya. Namun saat Ije, anak sulung Jebu, mendengar cerita ibunya itu, dia sangat marah dan menolak mentah-mentah untuk meneruskan pesugihan itu. "Aku tidak akan pernah mau, Mah. Lebih baik aku hidup dalam kemiskinan daripada kaya dalam kemusyrikan," bentak Ije yang saat itu berumur 24 tahun. "Tolonglah, Nak. Semua kekayaan ini akan diambil jin itu jika kita tidak mencarikan tumbal untuknya," isak ibunya. "Biarlah, Mah, biarlah," ujar Uje lalu pergi dari hadapan ibunya. Ije membawa adik-adiknya keluar dari rumah itu dan meninggalkan ibu mereka sendirian. Singkatnya, setelah Ije menolak meneruskan pesugihan itu, kekayaan mereka mulai habis hingga akhirnya tidak tersisa sedikit pun. Karena malu dan ditinggalkan anak-anaknya, istri Jebu memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Ije dan adik-adiknya sangat sedih karena kehilangan ibu mereka. Namun di sisi lain, Ije juga lega karena pesugihan itu sudah berakhir. Namun setelah beberapa tahun kejadian itu, saat Ije menikahi seorang perempuan dan siap menunggu kelahiran anak mereka, tiba-tiba kabar buruk datang karena menurut dukun beranak, istri Ije akan melahirkan anak kembar siam. Bahkan itu terjadi tidak hanya pada Ije, tapi pada kedua adik-adiknya. Dan yang paling menyedihkan adalah ketika anak itu berumur 7 bulan, pasti akan meninggal. Begitu seterusnya. "Mungkin inilah karma," ujar Ije. "Sedikit banyaknya kami bertiga juga pernah ikut menikmati hasil pesugihan darah kembar siam itu," ujar Ije seraya meneteskan air matanya. Hingga saat ini, Ije tidak memiliki anak yang hidup, karena anak mereka selalu terlahir kembar siam dan saat berumur 7 bulan, bayi kembar siam itu akan meninggal. Entah apa penyebabnya. Cerita ini terhenti saat yang bersangkutan atau Mang Ije sudah tidak kuat untuk melanjutkan ceritanya. Makanya di setiap cerita itu ada bagian-bagian yang terpotong. Beliau menceritakan kisah ini karena ingin kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian yang dialami keluarga beliau pada masa lalunya. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.